always remember the day you kiss my lips, light as a feather. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Bima, NPM 165, akan menjelaskan pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah pengendalian serangga hama dengan cara biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya, seperti predator, parasit, dan patogen. Pengendalian hayati adalah suatu teknik pengolahan hama dengan sengaja dengan memanfaatkan atau memanipulasikan musuh alami untuk kepentingan pengendalian. Biasanya pengendalian hayati akan dilakukan perbanyakan musuh alami yang dilakukan di laboratorium. Sedangkan pengendalian alami merupakan proses pengendalian yang berjalan sendiri tanpa campur tangan manusia. Tidak ada proses perbanyakan musuh alami. Ada 3 hal dasar pendekatan yang digunakan dalam pengendalian hayati. Yang pertama yaitu konservasi dan peningkatan musuh alami. Pendekatan ini bertujuan untuk konservasi dan meningkatkan dampak dari musuh alami yang telah ada pada area pertanaman. Yang kedua, augmentasi populasi musuh alami. Pendekatan ini dilakukan apabila populasi musuh alami di alam jumlahnya sangat rendah, karena secara alami populasi predator atau parasitoid gagal berkolonisasi untuk menekan populasi hama. Terus yang ketiga ada introduksi musuh alami. Pendekatan ini dilakukan jika tidak ada spesies musuh alami yang mampu secara efektif mengendalikan populasi hama. Maka introduksi musuh alami ke daerah yang terserang hama harus dilakukan. Perkenalkan, nama saya Kosita Tinara Venda Hutayan, NPM 177. Di sini saya akan menjelaskan agen hayati. Agen hayati tersendiri memiliki 3 kelompok. Yang pertama, predator, yang kedua, parasitoid, dan yang ketiga, entomopatogen. Di sini saya akan menjelaskan predator. Predator adalah organisme yang hidup bebas memakan membunuh serangga lain. Ciri-ciri predator, yang pertama, dapat memangsa semua tingkat perkembangan mangsanya karena predator sendiri memiliki tubuh yang sangat besar dari mangsanya. Yang kedua, seekor predator memerlukan banyak mangsa dalam hidupnya. Dan yang ketiga, predator membunuh dengan cara memakan bagian tubuh mangsanya, menusuk dengan mulut, dan menghisap cairan tubuh mangsanya. Ciri-ciri yang keempat, metamorfosis predator. Metamorfosis predator dibagi menjadi 5. Yang pertama, holometabola, yaitu metamorfosis sempurna. Dalam siklus ini yang dilalui adalah telur, larva, pupa, dan imago. Contohnya dari kelas Diptera, Hymenoptera, dan Coleoptera. Yang kedua, metamorfosis hemimetabola, yaitu metamorfosis tidak lengkap. Dalam siklus ini yang dilalui telur, larva, dan imago. Contohnya kepik dan jangkrik. Yang ketiga, metamorfosis monofag, yaitu metamorfosis hama dengan satu jenis inang. Yang keempat, metamorfosis oligofag, yaitu metamorfosis hama yang memiliki beberapa jenis tanaman inang. Dan yang terakhir, metamorfosis polifag, yaitu metamorfosis hama yang mempunyai banyak jenis tanaman inang. Contoh predator adalah belalang sembah memangsa belalang kayu yang menjadi hama pada tanaman padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Hanif Haryawan, NPM 148. Di sini saya akan menjelaskan tentang parasitoid. Ya, seperti namanya sendiri, parasit. Parasit merupakan organisme yang mengambil keuntungan sendiri tanpa memberikan imbalan apapun kepada organisme yang ditumpanginya. Yes, kurang lebih itulah parasit. Namun parasitoid yang hidup sebagai parasit adalah waktu fase larva, sedangkan fase dewasa hidup secara bebas. Sebagai parasit, larva parasitoid dapat hidup di luar tubuh inangnya ataupun di dalam tubuh inangnya. Bila inang yang diparasit adalah fase telur disebut parasitoid telur. Bila fase larva disebut parasitoid larva. Bila fase pupa disebut parasitoid pupa. Nah, begitulah. Dan
Bila parasitoid dapat memarasit inang dalam beberapa fase tumbuhan, maka disebut parasitoid komunisasi. Parasitoid dapat memarasit sendirian pada satu individu inang atau banyak individu pada satu individu inang. Parasitoid meletakkan telur pada inang tanpa menunggu ada parasitoid lain meletakkan telur terlebih dahulu. Maka parasitoid tersebut dinamakan parasitoid primer. Bila telur parasitoid baru menetas setelah parasitoid lain meletakkan telur pada inang yang sama, maka disebut parasitoid sekunder. Ya, ini perbedaan parasitoid primer dan sekunder. Fenomena di mana satu individu inang yang sudah diparasit masih dapat diparasit oleh parasitoid lain disebut parasitisme berganda. Berganda yang terjadi bila satu individu yang diparasit oleh spesies parasitoid yang berbeda disebut kleptoparasitisme. Ya, seperti itu. Lalu organisme yang tergolong sebagai musuh alami golongan parasitoid merupakan organisme golongan serangga. Sebagian besar dari ordo Hymenoptera, terutama dari kelompok yang dikenal sebagai Parasitica, dalam subordo Aporcita. Dalam subordo ini, superfamili dan famili yang mempunyai anggota parasitoid adalah superfamili Chalcidoidea, Inchenomida, Parasitica yang mempunyai anggota parasitoid adalah Chrysoida dan Vespoida. Selain itu, anggota subordo lainnya yaitu subordo Sympta yang juga mempunyai anggota parasitoid adalah famili Orosidae. Parasitoid merupakan golongan musuh alami kategori khusus karena menyerupai parasit, tetapi sebenarnya bukan. Dari caranya mengkonsumsi inang mirip dengan cara yang dilakukan predator, tapi sebenarnya juga bukan predator ya. Kurang lebih seperti itulah parasitoid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya, NPM 202. Di sini saya akan menjelaskan entomopatogen. Cendawan entomopatogen merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai agensi hayati untuk pengendalian hama. Terdapat kurang lebih 6 kelompok mikroorganisme sebagai bioinsektisida yang dapat menyebabkan penyakit pada serangga, yaitu 1. Kelompok cendawan, 2. Bakteri, 3. Virus, 4. Nematoda, 5. Protozoa, Rickettsia. Dari 4 kelompok pertama, cendawan entomopatogen merupakan salah satu jenis agensi hayati yang sering digunakan dan mempunyai potensi lebih baik. Keefektifan cendawan entomopatogen di lapangan juga ditentukan oleh stadia inang yang tidak seragam. Pada umumnya selalu tumpang tindih, terutama ordo Lepidoptera dan Hemiptera. Perubahan stadia atau nimfa serangga akan berpengaruh langsung pada perilaku serangga tersebut, sehingga akhirnya akan mempengaruhi keefektifan cendawan. Perkenalkan, saya Sarah NPM 135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai musuh alami. Yang pertama adalah predator, contohnya belalang sembah yang menjadi musuh alami dari belalang kayu yang merupakan hama dari tanaman padi. Mekanisme serangan yaitu belalang sembah menyerang serangga-serangga yang berukuran lebih kecil daripada badannya. Belalang sembah biasanya menunggu sampai mangsanya cukup dekat dan dia akan menangkap mangsa dengan gerakan yang cepat menggunakan kedua kaki depannya yang dilengkapi duri kecil untuk menusuk mangsanya. Selanjutnya, contoh dari parasitoid yaitu Trichogramma yang menjadi musuh alami dari penggerek jagung. Mekanisme penyerangannya adalah betina akan menyimpan telur-telur mereka di dalam penggerek jagung yang menjadi inang. Trichogramma muda akan segera menetas dan memakan cairan tubuh inang di dalam telur inang sehingga membunuh inang tersebut.
Dan yang terakhir adalah entomopatogen. Contohnya adalah Heterorhabditis yang merupakan musuh alami dari kumbang tanduk. Dan Heterorhabditis memiliki kemampuan untuk memindai CO2, senyawa kimia alami maupun ekskresi yang dihasilkan oleh serangga inang. Dan gejala serta tanda serangan yang terinfeksi oleh nematoda entomopatogen ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gejala internal, eksternal, dan perilaku. Gejala internal hanya dapat dilihat bila serangga terinfeksi dibelah, sehingga jaringan dalam dapat terlihat hancur dan tidak berbau busuk. Yang kedua, gejala eksternal larva yang terinfeksi akan terlihat berubah warna tubuhnya akibat pigmen yang dihasilkan oleh bakteri. Dan yang terakhir, gejala perilaku ditandai dengan aktivitas serangga yang menurun, berhenti bergerak, dan berhenti makan. Nama saya David Christian, NPM 145. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan agen pengendalian hayati. Kelebihan pengendalian hayati yang pertama adalah tidak mencemari lingkungan seperti dengan menggunakan pestisida. Yang kedua, biaya yang harus dikeluarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan biaya pemakaian pestisida. Yang ketiga, meminimalkan pencemaran lingkungan. Yang keempat, menggunakan pengendalian hayati merupakan suatu usaha untuk melestarikan agroekosistem. Aplikasi dalam menggunakan agen pengendalian hayati relatif lebih aman, bersifat selektif, yang artinya mikroba dalam agen hayati tidak akan menyerang organisme yang bermanfaat bagi tumbuhan, karena agen hayati hanya akan menyerang hama penyakit sasaran. Yang terakhir, mampu mencari sasarannya sendiri, karena agen hayati adalah makhluk hidup yang bersifat patogen bagi organisme pengganggu tanaman. Kekurangan dalam pemakaian pengendalian hayati yang pertama adalah resiko kegagalannya lebih besar dibandingkan keberhasilannya. Yang kedua, pengendalian hayati juga memerlukan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, sulit memprediksi tingkat keberhasilannya. Yang keempat, lebih optimal jika digunakan untuk tindakan pencegahan atau preventif, tetapi kurang cocok untuk digunakan sebagai tindakan kuratif atau pengobatan, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya Muhammad Hamdani Abdillah, NPM 166. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi pengendalian hayati. Berikut kesimpulannya. Yang pertama yaitu pengendalian hayati adalah pengendalian serangga hama dengan cara biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh-musuh alaminya seperti agen pengendalian biologi seperti predator, parasit, dan patogen. Pengendalian hayati adalah suatu teknik pengelolaan hama dengan sengaja dengan memanfaatkan atau memanipulasikan musuh alami untuk kepentingan pengendalian. Yang kedua, ordo yang anggotanya merupakan predator yang digunakan dalam pengendalian hayati yaitu parasitoid dan entomopatogen. Yang ketiga, pengendalian hayati serangga hama, parasitoid, dan predator mempunyai peran sangat nyata dalam menjaga perkembangan populasi hama untuk selalu pada tingkat yang tidak merusak tanaman.